Bab 294. Penantang. Dalam Sekte Wuya. Wajah masam ketua Sekte Huang penuh dengan kekejaman dan kebencian. Bukan urusan 1 atau 2 hari dia mendambakan tubuh Yinayan. Ketika dia akan sukses, dia diganggu oleh Eric Qin. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Hanya sedikit pria yang bisa menahan godaan kecantikan. Tahun baru hampir tiba. Ketua Sekte Huang berkata dengan suara rendah, melihat cuaca bersalju di luar. Ya, setiap orang harus pulang untuk tahun baru, kata sesepuh di sebelahnya. Ketua Sekte Huang meliriknya dan berkata dengan suara dingin, bodoh, apakah kamu hanya memikirkan tentang liburan? Ekspresi sesepuh berubah, dan dia dengan cepat bangkit dan berkata, Ketua Sekte, mohon instruksi. Ketua Sekte Huang mendengus dingin, tahun baru berarti orang pergi dan gedung kosong. Rumah Eric Qin di Provinsi Binzu, ribuan kilometer jauhnya. Tebak di mana dia sekarang? Maksudmu, Eric Qin pulang ke rumah untuk tahun baru? Tetua itu tiba-tiba menyadari. Ketua Sekte Huang mengangguk dan berkata, ya. Belum lagi gerbang Lingdong sangat miskin. Sekarang seluruh gerbang Lingdong diperkirakan menjadi area kosong. Ini saat yang tepat bagi kita untuk mencuri. Tetua itu mengerutkan kening dan berkata, tapi bagaimana jika Eric Qin kembali? Kembali. Ketua Sekte Huang mencibir. Pertarungan Eric Qin dan Tuan Muda Su hanya tersisa waktu kurang dari 2 bulan. Apakah dia masih bisa memikirkan gerbang Lingdong? Tetua itu mengangguk berulang kali dan berkata, itu benar, Eric Qin ini pasti akan bertapa untuk ini, jika tidak, dia tidak bisa menjadi lawan Tuan Muda Su. Pada saat ini, mata-mata dari Sekte Wuya berlari masuk. Ketua Sekte, gerbang Lingdong telah berganti nama menjadi Sekte Qin. Mata-mata itu berkata terengah-engah. Sekte Qin. Ketua Sekte Huang bahkan lebih marah saat mendengar ini. Yinayan, bajingan ini, lebih suka menyerahkan sekte itu kepada Eric Qin daripada tunduk kepada Sekte Wuya kita. Itu sama sekali tidak menempatkan aku di matanya. Ketua Sekte Huang dengan marah berkata. Tetua dan mata-mata itu tidak berani berbicara, dan keduanya menundukkan kepala karena takut mendapat masalah. Jalang, ketika aku mendapatkanmu, aku harus memberimu pelajaran. Ketua Sekte Huang berkata dengan ekspresi muram. Kemudian, Ketua Sekte Huang memandang mata-mata itu dan berkata, di mana Eric Qin? Apakah dia pergi? Jawab pada Ketua Sekte Huang, aku belum melihat Eric Qin selama hampir setengah bulan, kata mata-mata itu. Ketua Sekte Huang sedikit mengernyit, dan dia masih memiliki ketakutan pada jurus Eric Qin, dan dia agak takut akan hal itu. Mungkinkah dia belum pergi? Ketua Sekte Huang berbisik, tidak, bukankah dia harus pulang untuk tahun baru? Ketua Sekte, haruskah aku mengirim seseorang untuk mengujinya? Tanya tetua ragu-ragu. Ketua Sekte Huang melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu. Jika kamu belum melihat Eric Qin sehari sebelum tahun baru, itu berarti dia telah meninggalkan Silver City dan Ketia akan bertindak saat itu. Ketua Sekte bijaksana. Tetua dan mata-mata itu dengan cepat menyanjung. Ketua Sekte Huang berkata, minta semua murid di sekte tetap tinggal, dan aku akan memberi kompensasi kepada semua orang dengan 200 juta setiap orang pada saat itu. Ya, aku akan melakukannya sekarang, kata sesepuh cepat. Saat tahun baru semakin dekat, pertarungan antara Eric Qin dan Jack Su semakin memanas. Seluruh forum pencak silat mendiskusikan hal ini setiap hari. Eric Qin tidak banyak bertindak akhir-akhir ini, tapi Jack Su telah menjadi berita. Jack Su telah memenangkan 72 pertandingan berturut-turut. Konon kemarin dia yang berada pada level kedua Superior Master telah mengalahkan seorang Superior Master peringkat 6. Bukankah normal bagi murid-murid sekte terkenal di dunia untuk menang dalam pertarungan melawan lawan yang level lebih tinggi dari mereka, apalagi keluarga Su, keluarga kelas 1 kota G. Hei, ngomong-ngomong, Eric Qin tidak kabur, kan? Kita masih menunggu pertunjukan yang bagus. Banyak orang telah mengincar kota F, dan bahkan banyak pejuang yang menuju kota F. Banyak murid dari sekte primitif yang ingin melihat postur Eric Qin. 3 hari sebelum tahun baru Imlek,
Ada teriakan keras di langit kota F. Eric Kin ini hanyalah orang tanpa nama. Aku Benny Liu akan bertaruh untuknya. 3 kali teriakan berturut-turut, hampir menyebar ke sebagian besar kota F. Benny Liu. Benny Liu dari keluarga Liu di kota W. Keluarga Liu tampaknya diam dalam beberapa tahun terakhir. Apakah ini mencoba menggunakan Eric Kin sebagai batu loncatan? Tidak ada tindakan. Kalian sepertinya tidak tahu, anak Kimi Feng kota A berasal dari keluarga Liu. Eric Kin membunuh Billy Feng, keluarga Liu ingin balas dendam. Kimi Feng di provinsi Binzu memiliki tatapan rumit. Meskipun dia telah takluk kepada Eric Kin, dia tidak pernah melupakan rasa sakit karena membunuh putranya. Keluarga Feng, Kimi Feng duduk di hadapan ketua Hu. Benny Liu, kader keluarga Liu. Kimi Feng berkata dengan suara yang dalam, juga adalah kakak seperguruan Billy, yang telah bertapa selama 3 tahun. Takutnya ingin bersaing dengan murid-murid dunia setelah keluar dari pertapaan kali ini, untuk mengharumkan nama perguruan. Ketua Hu memandang Kimi Feng dan berkata dengan samar, Kimi Feng, kamu dan aku telah menjadi lawan selama bertahun-tahun. Aku harus menasihati kamu. Terkadang bersikap tidak menentu akan mudah menghancurkan masa depan kamu sendiri dan bahkan hidup kamu. Kimi Feng menghadap ketua Hu. Dia tidak menyembunyikan sedikit pun, tidak terasa sakit saat hanya berdiri untuk berbicara. Jika anak kamu meninggal di tangannya, apa yang akan kamu lakukan? Ketua Hu tiba-tiba menjadi terkesima. Dia bangkit dan menepuk bahu Kimi Feng, dan berkata, Eric Kin bukan lagi anak laki-laki yang masih muda. Entah kamu akan membalaskan dendam putramu, atau kamu akan mengikuti Eric Kin dengan sepenuhnya pasrah, dan bersikap bimbang bagaikan sikap seorang pengecut. Kimi Feng mendengus dingin, tidak berkata apa-apa. Ketua Hu adalah keluarga pesilat yang diwariskan dari warisan turun-temurun, dan Kimi Feng bukan hanya seorang ahli bela diri, tetapi juga seorang raksasa bisnis. Sudah menjadi sifat pebisnis untuk bimbang dan berinvestasi mengikuti arah angin. Mereka tentu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Benny Liu terus-menerus berteriak, dan hampir semua orang tahu bahwa Benny Liu ingin berpijak pada Eric Kin. Ada 2 hari tersisa sebelum tahun baru Imlek. Dalam hari ini, Benny Liu berdiri di puncak Gunung Longmei dan berteriak dengan marah, Eric Kin ini hanyalah kura-kura dengan kepala menciut. Dia tidak berani bertarung sama sekali. Aku bisa membunuhnya dalam 3 pukulan. Tuan Qin tidak ada di rumah karena ada urusan, jangan teriak. Saat itu, Kevin Jin tiba-tiba muncul di Gunung Longmei. Benny Liu meliriknya dan berkata dengan dingin, apakah kamu anjingnya Eric Kin? Wajah Kevin Jin berubah, dan dia berkata dengan marah, aku adalah temannya. Teman. Benny Liu tertawa keras, aku khawatir kamu sendiri juga tidak percaya, karena kamu begitu ragu mengatakannya. Kevin Jin bersikeras berkata, itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Aku hanya menasehati kami, berteriak ketika orang tidak ada di rumah tidaklah pahlawan, jika tersebar maka akan membuat orang tertawa. Aku bukan pahlawan sejati. Wajah Benny Liu dingin. Kamu hanya seekor anjing bawahan saja berani berbicara omong kosong di depanku bahkan. Kamu bosan hidup. Begitu suara itu jatuh, Benny Liu tiba-tiba menamparnya. Kevin Jin ini hanyalah orang biasa, di depan seorang superior master. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.